Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Priscilia Husain dari kelas C1 Farmasi 2017 akan mempresentasikan tentang sintesis senyawa obat. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat dan keunggulan dari senyawa yang akan kita sintesis, yaitu turunan dari senyawa kalkon. Menurut Aryadi 2012, kalkon memiliki macam-macam aktivitas biologi, diantaranya sebagai anti kanker, antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, dan antifungi. Kalkon terdiri dari flavonoid rantai terbuka, di mana dua cincin aromatik dihubungkan oleh 3 karbon dalam sistem alfa-beta tidak jenuh karbonil. Turunan senyawa kalkon yang akan disintesis yaitu senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N 1-on yang dimodifikasi dari senyawa kalkon yang disintesis dengan material awal 3,4-dikloroasetofenon dan indol 3-karbaldehid menggunakan katalis NaOH dengan pelarut etanol pada temperatur kamar 27-30 derajat Celcius. Senyawa ini disebut dengan analog kalkon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ansari, senyawa turunan kalkon memiliki gugus lipofilik seperti bromo dan kloro. Urutan aktivitas kalkon sebagai antibakteri berdasarkan substituen yang dimiliki yaitu X lebih dari OH, lebih dari Ome, lebih dari NO2, di mana X adalah fluoro, kloro, dan bromo. Menurut Arora, aktivitas senyawa antibakteri senyawa kalkon dipengaruhi oleh posisi dan jenis substituen yang terikat pada kerangka kimianya. Beberapa literatur melaporkan bahwa gugus hidroksi dan metoksi yang terikat pada cincin A dan cincin B senyawa kalkon dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri. Senyawa kalkon dengan gugus hidroksi di posisi C2 dan C4 pada cincin A juga dilaporkan lebih aktif menghambat pertumbuhan bakteri. Adanya ikatan karbon alfa-beta tidak jenuh pada senyawa kalkon juga berkontribusi dalam penghambat bakteri. Aktivitas antibakteri akan bertambah tinggi seiring dengan semakin banyak gugus hidroksi dan metoksi yang terikat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diskoneksi senyawa. Diskoneksi senyawa dari 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N 1-on dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu rehidrasi dari ikatan rangkap 2 pada senyawa alfa-1 beta hidroksi dan senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N 1-on dapat didiskoneksikan secara langsung melalui diskoneksi aldol ikatan alfa-beta tak jenuh karbonil. Menurut analisis, diskoneksi senyawa alfa-beta tak jenuh karbonil dengan pemutusan ikatan senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N 1-on menghasilkan material awal indol 3-karbaldehid dan 3,4-dikloroasetofenon. Selanjutnya, sinton dan regen. Pada senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N 1-on membentuk senyawa alfa-1 beta hidroksi. Kemudian senyawa ini didiskoneksi menggunakan pendekatan 1,3-dio alfa-2 menjadi suatu karbokation yaitu sinton 1 dan suatu karbanion yaitu sinton 2. Senyawa ekuivalen sintetik dari sinton 1 adalah indol 3-karbaldehid, sedangkan untuk sinton 2 adalah ekuivalen sintetik 3,4-dikloroasetofenon. Senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N 1-on juga dapat didiskoneksi secara langsung melalui diskoneksi aldol ikatan alfa-beta tak jenuh karbonil. Diskoneksi ini memberikan material awal 3,4-dikloroasetofenon dan indol 3-karbaldehid. Selanjutnya, reaksi-reaksi yang terjadi. Pertama, reaksi asam basa, di mana sintesis senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N 1-on
dilakukan melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt antara 3,4-dikloroasetofenon dan indol 3-karbaldehid dengan menggunakan katalis NaOH dalam pelarut etanol. Reaksi diawali dengan pembentukan karbanion pada 3,4-dikloroasetofenon yang memiliki H-alfa yang terikat pada gugus karbonilnya. H-alfa tersebut bila bertemu basah akan terikat, sehingga 3,4-dikloroasetofenon akan membentuk karbanion seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 16. Karbanion relatif stabil karena dapat beresonansi membentuk ion enolat seperti yang ditunjukkan pada gambar 17. Selanjutnya reaksi adisi nukleofilik. Reaksi kondensasi Claisen-Schmidt melibatkan dua tahap reaksi. Tahap pertama adalah reaksi kondensasi aldol yang melibatkan adisi nukleofilik. Pada tahap ini, karbanion dan 3,4-dikloroasetofenon menyerang atom karbon gugus karbonil dari indol 3-karbaldehid seperti yang ditunjukkan pada gambar 18. Hasil reaksi adisi nukleofilik dapat mengalami transfer proton dari molekul air dan menghasilkan beta hidroksiketon seperti pada gambar 19. Untuk reaksi tahap kedua adalah reaksi dehidrasi dari senyawa beta hidroksiketon yang dapat kita lihat pada gambar 20 untuk menghasilkan senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N1-on. Senyawa beta hidroksiketon mempunyai H-alfa terhadap gugus karbonilnya dan H-alfa tersebut mudah lepas dalam suasana basah. Terlepasnya H-alfa akan mempercepat dehidrasi senyawa beta hidroksiketon untuk menghasilkan produk stabil dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Selanjutnya, metode yang akan kita gunakan untuk mensintesis 1,3,4-diklorofenil prop 2N1-on dapat disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dari 3,4-dikloroasetofenon dan indol 3-karbaldehid menggunakan katalis NaOH dalam pelarut etanol pada temperatur kamar 27-30 derajat Celcius. Selanjutnya, ini adalah alat yang kita gunakan dalam mensintesis senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N1-on. Berikutnya material atau bahan yang akan kita gunakan untuk mensintesis senyawa turunan 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N1-on. Untuk cara kerjanya, pertama ditimbang sebanyak 0,7292 gram senyawa indol 3-karbaldehid. Dalam Erlenmeyer yang berbeda, 3,4-dikloroasetofenon dilarutkan sebanyak 0,9482 gram dalam 9 ml etanol. Yang kedua, Erlenmeyer 24 dimasukkan ke dalam sonikator bed pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah kedua senyawa pemula larut, dimasukkan NaOH 3 gram dalam 5 ml air tetes demi tetes ke dalam larutan 3,4-dikloroasetofenon. Selanjutnya, ditambahkan larutan indol 3-karbaldehid tetes demi tetes ke dalam campuran dalam Erlenmeyer yang ditempatkan pada hot plate yang sudah disediakan dalam kondisi tidak panas. Kemudian, hot plate diputar selama 4 jam dan diaduk dengan pengaduk magnet. Setelah diputar selama 4 jam, Erlenmeyer diangkat dan didiamkan 16 jam pada suhu kamar. Setelah 16 jam, ditambahkan 3 gram NaOH dalam 5 ml air tetes demi tetes. Campuran reaksi diaduk kembali dengan pengaduk magnet selama 3 jam dan ditambahkan air secara perlahan sebanyak 50 ml. Endapan yang terbentuk disaring, dinetralkan dengan aqua destillata, dan dibilas dengan etanol. Endapan yang didapat kemudian dikeringkan atau diangin-anginkan hingga diperoleh serbuk kering. Selanjutnya perhitungan senyawa hasil sintesis, yaitu ada perhitungan massa dan perhitungan persen yield. Selanjutnya pemeriksaan senyawa hasil sintesis, penguji kromatografi lapis tipis,
setelah 4 jam reaksi. Berikut ini adalah proses kromatografi lapis tipis yang didiamkan selama 16 jam. Dan ini merupakan hasil kromatografi lapis tipis yang ditambahkan NaOH dan pengadukan selama 3 jam. Kemudian analisis kemurnian menggunakan kromatografi gas dengan menggunakan GCMS QP 2010 dengan fase gerak helium juga menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis yang didapat menunjukkan kemurnian yang tinggi. Berikutnya analisis hasil spektrofotometer infrared. Analisis ini pada sintesis senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on digunakan untuk mengetahui hilangnya gugus aldehid dan keton yang dimiliki oleh material awal indol 3-karbaldehid dan 3,4-dikloroasetofenon. Dan ini adalah kurva dan data hasil analisis spektrofotometer infrared dari senyawa indol 3-karbaldehid. Selanjutnya analisis hasil spektrofotometer UV. Analisis senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N1-on menggunakan spektrofotometer UV yang bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan alfa-beta tag jenuh karbonil. Dan ini merupakan hasil spektrofotometer ultraviolet. Yang terakhir adalah analisis hasil spektrometer massa. Spektra massa ini digunakan untuk menunjukkan berat molekul dan pola fragmentasi senyawa hasil sintesis. Metode ionisasi yang digunakan pada spektrometer massa ini dalam menganalisis senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N1-on adalah metode ionisasi elektron intake. Dan ini adalah hasil analisis spektra massa dari senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N1-on. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa 3,3-indolil 1,3,4-diklorofenil prop 2N1-on dapat disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dari 3,4-dikloroasetofenon dan indol 3-karbaldehid menggunakan katalis NaOH dalam pelarut etanol pada temperatur kamar 27-30 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.